Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini, saya akan bahas tidak masih seputar kasus Subang, tetapi saya akan coba bahas hal yang menarik menurut saya. Saya sempat juga mengerutkan dahi, juga sempat tersenyum sedikit saja. Tetapi ya nggak apa-apa kita bahas. Kenapa? Karena pada saat dia memberikan suatu komentar, ini atas dasar apa gitu. Tapi nggak apa-apa kita bahas sedikit saja. Yaitu saya akan coba membahas kembali lagi masalah CCTV. Tetapi sekarang CCTV-nya ininya dari komentar netizen. Karena selama ini kan saya sering baca komentar-komentar. Ya, jadi komentar-komentar yang ada di setiap saya upload video itu saya komentar saya baca. Saya baca semua. Tidak ada yang terlewatkan, itu saya baca semua dan saya kasih lop gitu ya. Mau yang pro mau yang kontra saya kasih lope. Karena ya nggak apa-apa, kontra juga buat saya tidak ada masalah. Apa namanya? Saya akan coba bacakan salah satu netizen ya. Nanti saya akan up di sebelah kanan. Katanya begini. Mana ya? Nah ini nih. Katanya begini. Dari siapa nih? Dewa Aza ya. Tapi sudah diedit ini. Nggak tahu sebelumnya seperti apa, tapi sudah diedit ini ya. Tulisannya diedit di situ. Maaf sebelumnya Kang Freddy, katanya gitu ya. Maaf sebelumnya Kang Freddy. Entah saya benar atau salah. Bukti yang diperlihatkan di persidangan milik CCTV Ibu Harun, kalau saya perhatikan, lebih mirip Anda, Kang Freddy, katanya gitu ya. Dan saya minta netizen untuk membandingkan. Dan dia meminta untuk membandingkan ya. Dan saya minta netizen untuk membandingkan foto Kang Freddy dan foto yang ditampilkan di persidangan. Saya juga masih bertanya, ini yang di persidangan foto yang mana ini ya? Dari Dewa Azha nih ya. Coba sekali lagi saya bacakan. Maaf sebelumnya Kang Freddy, entah saya benar atau salah. Bukti yang diperlihatkan di persidangan milik CCTV Ibu Harun, kalau saya perhatikan lebih mirip Anda Kang Freddy. Dan saya minta netizen untuk membandingkan foto Kang Freddy dan foto yang ditampilkan di persidangan. Saya setelah lihat ini, saya coba cari-cari foto-foto yang dia maksud ya. Saya mendapatkan foto itu dari teman saya Bang Jack. Saya coba sandingkan ya, maksud bukan sandingkan, saya coba lihat foto tersebut gitu ya. Foto yang ada di screenshot terus saya coba lihat. Kalau lihat dari gendut-gendutnya, kalau lihat dari gendutnya sih hampir-hampir beda tipis lah ya, gendut perutnya gitu ya, dengan saya. Tapi kalau dari tingginya beda gitu, masih tinggian saya kalau dibandingkan dengan foto itu gitu. Kalau dari kelimis rambutnya memang hampir sama dengan saya lah. Tipenya tipe lurus gitu ya, tipe lurus. Aduh ini habis baterainya sebentar ya. Tipenya tipe lurus, saya pindahkan dulu sebentar. Tipenya sih tipe lurus gitu. Kalau saya lihat sih tipenya tipe lurus rambutnya gitu. Cuma ya itu apa namanya? Kalau dari tingginya berbeda. Kalau dari tingginya sih berbeda ya. Kalau dari tingginya. Kalau dari perut-perutnya ya hampir sama. Cuma memang mukanya itu tidak percis ya, tidak terlihat jelas. Samar-samar seperti itu kalau saya lihat. Nah, kalau misalkan maaf sebelumnya Kang Freddy, entah saya benar atau salah, bukti yang diperlihatkan di persidangan milik CCTV Ibu Harun, kalau saya perhatikan lebih mirip Anda Kang Freddy. Jujur aja saya itu
tahu kasus ini itu baru 1 minggu. Karena orang tua saya yang tahu itu, orang tua saya yang melihat dari awal ke orang tua saya. Dari awal itu sudah ngasih tahu. Saya disuruh berangkat ke Jalan Cagak, tapi saya tidak tergubris waktu itu, karena saya lagi fokus mengonten di raja yang di Ciater juga, yang di Raja Sultan Ciater itu, yang membereskan sepatu, sendal di masjid ya, dan masjidnya itu punya dia gitu, di Raja Sultan Ciater. Saya lagi fokus ke sana waktu itu. Nah, di hari kelima baru, di 1 minggu lah kalau nggak salah, atau hari kelima saya baru ke sana, berangkat ke TKP. Waktu itu saya tidak sengaja, video saya itu waktu itu saya cuma bilang gini, "Hai guys, saya lagi di TKP ini," gitu. Cuma gitu-gitu doang, 3 menit kalau nggak salah. Dan saya kasih judul video saya itu adalah TKP tanpa pagar. TKP tanpa pagar itu video saya pertama di kasus Subang ini. Yaitu di hari kelima atau seminggu lah, kalau kurang lebih ya. Jadi saya tidak, di tanggal 18 Agustus itu saya itu lagi konten-konten di Syariat, di Ciater, di tempatnya Raja Sultan Raja itu. Belum ke arah sana, belum ke arah mana? Ke arah TKP gitu. Jadi enggak ini. Kalau misalkan ini Dewa bilang bahwa saya ada di sana, ya saya tidak beralasan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, dia membandingkan foto sih nggak apa-apa, karena mungkin percis dengan saya. Tapi kalau saya lihat dari foto ini, ya, yang saya kasih dari Bang Jack di foto ini, kan tidak pakai masker nih, tidak pakai jaket, tapi menggendong tas di belakang. Nah, kalau yang dari Bang Jack itu kan terhalang tulisan. Nah, saya dapat dari Bang Dedi tadi malam. Bang Dedi ngasih ke saya. Kemudian katanya dari salah seorang gitu, dan itu masih polos. Ada tas di belakang, kemudian klimis, perutnya agak sedikit maju. Tapi kalau dengan saya, tinggi saya, itu lebih pendek dari saya. Saya agak mengisyaratkan foto itu seperti melihat seseorang gitu. Dari gesturnya, dari bukan cara jalan, karena itu foto ya, teman. Pada saat dia melangkah jalan itu, perutnya begini, ini saya seperti melihat seseorang gitu. Tapi ingat, karena mukanya nggak jelas. Hanya rambutnya yang klimis, ke samping gini gitu ya, klimis. Terus perutnya agak buncit dikit, menggendong tas di belakang. Itu jam 6 itu. Apakah benar itu orang yang kira-kira itu gitu ya? Tapi yang jelas itu bukan saya gitu. Bukan saya. Ya, Dewa itu bukan saya. Karena tanggal 18 saya tidak ada di sana. Tanggal 18 saya lupa lagi ya. Nggak jelas saya tanggal 18 ada di mana. Nggak tahu lagi ngonten, nggak tahu lagi ngelatih atau apa. Tapi jelas nggak ada di TKP saya. Ya, jadi ini pagi subuh ini saya hanya serba-serbi aja bikin kontennya. Cuman, tapi nggak apa-apa, saya suka lihat konten-konten tuh. Nanti ada konten satu lagi ya. Apa nih? Ada konten, bukan konten, komentar maksud saya. Kang Freddy Aflah, ini dari siapa nih? Saharudin Nendre ya. Kang Freddy Aflah tentang cupu dan polos. Jangan lari dari kenyataan dan jangan sembunyi tangan jejak digital. Sampai sekarang, ayo jika Anda benar-benar demi keadilan kedua korban, ayo saya tantang Anda untuk menganalisa kesaksian pacar Neng Amel.
jika Anda benar-benar laki-laki. Kan ini sudah saya apa namanya? Udah saya berapa kali saya bahas di video saya masalah Diki, ya. Pacar Neng Amel kan Diki ya. Jika Anda benar-benar laki-laki, ya saya mah laki-laki atau emang bencong apa? Anda laki-laki, Bo. Gini ya. Saya itu sudah ngebahas masalah Diki itu dari awal-awal. Saya bertemu Diki di makam waktu itu dan saya sempat wawancara dia. Ya. Dia ngasih tahu di BAP-nya itu kalau nggak salah ada 5 apa 6, tapi yang di BAP cuma 2. Sisanya hanya konfrontir. Jadi ada saksi yang di BAP di sana, di depannya dia hanya mengiyahkan gitu. Dikonfrontir. Cuma 2 di BAP-nya. Kemudian pada saat saya ngobrol-ngobrol sama dia, ya seperti itu kan, ngobrol di makam itu ada saya, Bang Yahya, Bang Jack waktu itu, Danu berempat. Ada Danu, ada Bang Jack, Bang Yahya, saya berempat. Kemudian ada, kebetulan kita bukan bentrok, bareng masuk ke makamnya itu. Jadi Kang Diki dulu sama temannya, ya, baru saya, gitu. Sama, dan sempat kita wawancara di sana. Dan itu keterangannya masalah apa namanya, bahwa dikasih tahu bukan dihapus, masalah akun itu bukan dihapus, foto-foto segala macam, tapi di private agar supaya tidak menjadi konsumsi publik. Begitu informasi dari Diki ya, bukan di private. Kemudian masalah dia chat terakhir dengan Amel di jam 22.47 terakhir, ya, korelasinya apa itu kalau begitu? Ya kalau namanya chat bukan ketemu, kecuali kalau ketemu gitu kan. Itu kan chat WA. Chat WA, kalau chat WA kan kita tidak tahu keberadaannya di mana. Ya. Apakah di rumah, apa di mana? Tapi yang jelas bahwa dia mengatakan chat itu sedang main games, katanya gitu. Di 22.47 itu lagi main game. Terakhir, dan katanya langsung tutup begitu saja. Kata Kang Diki itu kemungkinan katanya lagi tidur. Langsung tidur katanya gitu. Itu chat terakhir. Korelasinya apa dengan kasus ini? Ya kan? Kedua adalah di BAP cuma 2 kali. Sisanya hanya konfrontir. Kan sebenarnya BAP itu mengidentifikasikan bahwa dia tidak ada keterlibatan. Secara logika. Karena kalau ada keterkaitan atau keterlibatan atau kecurigaan dari penyidik, itu pasti berulang-ulang BAP-nya. Diki cuma sebentar BAP-nya, nggak ada lanjutan gitu loh. Makanya saya mengatakan tidak terlalu fokus kepada Diki. Kenapa? Karena ya sesuai dengan BAP-nya. Walaupun memang tidak jadi patokan, ya, tidak jadi patokan. Cuman saya kan berpatokannya kepada BAP aja. Artinya apa? BAP itu kan saya berpikiran sama penyidik gitu loh. Penyidik mem-BAP cuma 2 kali, berarti tidak ada kelanjutan, tidak ada kecurigaan dari penyidik kan gitu. Ya. Kalau ada kecurigaan dari penyidik, maka akan ada lanjutan BAP tersebut. Misalkan ada keterangan dari orang lain bahwa Diki sebenarnya bukan ada di rumah, tapi Diki misalkan nyumput pakai mobil dekat TKP, misalkan ada yang ngasih tahu. Itu kan pasti dikejar sama penyidik. Ya kan? Ya kalau saya ikut alur pemikiran penyidik gitu loh. Wong di BAP cuma segitu, berarti tidak ada kelanjutan. Kan berbeda dengan Danu, Yosep, Yoris. Ya kan? BAP-nya banyak. Ya, BAP-nya banyak. Ibu Mimin, banyak BAP-nya. Ya, lebih dari 5. Lebih dari 10 mungkin. Ya. Artinya apa? Penyidik punya petunjuk. Penyidik punya kecurigaan. Di BAP terus, panggil lagi. Ada informasi, BAP lagi. Sedangkan Diki mentok di situ, nggak ada lagi. Jadi saya mengikuti alur apa yang ada dipikirkan penyidik gitu loh.
Jadi bukan saya tidak mau membahas masalah Diki. Saya sempat awal-awalnya saya sedikit curiga di awal sebelum saya ketemu Diki itu ya. Saya sempat disuruh, ayo Bang Fred berangkat ke mana? Ke rumahnya Diki karena saya orang Cimahi kan, Diki orang Cimahi. Saya sempat ikutin tuh. Berangkat ke sana, kata di sana ada tempat pembakaran sampah. Saya ikutin, ada kontennya tuh. Ya. Kemudian di sana ada tempat mobil ini. Dari awal memang saya agak sedikit curiga itu. Kok tahu tempatnya itu di situ gitu ya? Memberitahukan itu di situ. Loh, siapa ini orangnya? Gitu ya. Tapi ya minimal saya ada pergerakan untuk Diki dulu di awal. Ya. Jadi minimal saya sudah ada pergerakan untuk Diki di awal. Tetapi itu di awal sebelum saya ketemu Diki di makam. Setelah saya ketemu Diki di makam, dapat informasi demikian, ya kita berubah kan. Ya maksudnya berubah itu dalam artian kita kan bisa berubah karena belum ada indikasi tersangka dan lain sebagainya. Kita masih meraba-raba, masih berargumen, masih teka-teki. Ya kita masih bisa berubah di situ seiring adanya informasi dari A, dari B, dari C, ya. Kita bisa berubah. Kan kita tidak bisa kalau nagen terus, kalau dia terus gitu. Dapat informasi gini, tetap aja dia nggak. Kalau saya kan nggak begitu. Pada saat saya dulu awal mencurigai Ramdhanu, saya di awal mencurigai Ramdhanu. Ya. Seperti itu. Saya sempat oleng juga waktu itu. Malah kecurigaan saya itu kecurigaan pribadi terhadap Ramdhanu tuh. Sampai saya itu kalau pengen tahu nih ya, setiap saya ke rumah Kang Heri, setiap saya tidur di rumah Kang Heri, di acara apapun yang ketemu Ramdhanu, ini tanyakan teman-teman saya. Di tas saya itu ada alat itu. Ya. Di tas saya itu ada alat itu. Saya bawa terus itu. Sampai teman-teman saya itu tahu. Setiap saya ke rumahnya Kang Heri, kalau ada Ramdhanu di sana, alat itu saya bawa terus. Karena dari awal saya sudah ada kecurigaan. Artinya kita ada perubahan. Setiap ada informasi atau apa itu ada apa? Ada perubahan gitu. Kan kalau yang heran itu setelah diberikan informasi tentang penjelasan, tapi masih kekeh keneh gitu loh. Ya, masih kekeh keneh. Sekarang Bang Freddy, ngapain sih Bang Freddy terus ke Pak Yosep katanya? Kenapa nggak ke Ramdhanu? Saya udah katakan, Ramdhanu nggak usah dibahas. Ramdhanu mah sudah mengaku sebagai pelaku gitu loh. Ramdhanu mah sudah mengaku sebagai pelaku. Dia yang melakukan. Dia malah yang bilang, dia yang ngegituin. Sudah mengaku. Apalagi yang harus dikejar coba. Justru yang dikejar ini sekarang yang belum mengaku. Supaya mengaku. Karena banyak kesaksian. Yang menyaksikan demikian. Sudah P21 lagi. P21 kan yang P21 kan itu penyidik. Bukan orang masyarakat biasa. Penyidik yang P21 kan institusi yang memang tugasnya diterima juga oleh kejaksaan. Ya, masa kita masih ragu? Masa kita masih ragu? Justru sekarang yang kita kejar ada yang belum mengaku. Kan gitu logikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.